Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa sahabat Madani TV, semoga Allah merahmati kita semua. Selamat datang di acara Klinik Akidah dari Madani TV. Dalam program ini kami, saya dan bersama kru Madani TV mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami mengundang antum semua. Yuk kita bersama duduk mempelajari ilmu, mempelajari agama Allah, saling nasihat menasehati. Saya izin mengambil quote dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya baca nih ya. An Abi Ruqayyah At-Tamim radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin umat Islam dan seluruh umat Islam. Artinya para pemirsa sahabat Madani TV, rahimani wa rahimakumullah, kita saling nasihat menasehati. Pertama, untuk mengajak mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, untuk mempelajari, mengimani kitab-kitab Allah. Kalau dalam agama Islam tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, untuk meneladani, mempelajari, mengkaji, mentadaburi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, untuk mendoakan pemimpin-pemimpin umat Islam. Yang kelima, untuk kemaslahatan umat Islam. Sehingga program Klinik Akidah yang dibawakan oleh saya, Adam Amrullah, mobil khusus bersama Madani TV, tujuannya untuk kelima hal ini. Mentauhidkan Allah, mempelajari Quran dan Sunnah dalam pemahaman salaful ummah, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mendoakan kebaikan untuk pemimpin umat Islam, dan untuk mengajak umat Islam tetap dalam kebaikan, mencegah umat Islam berada dalam keburukan. Terutama pengalaman saya yang sejak kecil, bahkan sejak lahir, terlahir dalam sebuah sekte dalam Islam. Yang menurut ulama, sekte ini punya akidah-akidah yang menyimpang. Tentunya saya akan menyampaikan poin-poin penting yang merupakan panduan dari Majelis Ulama Indonesia. Supaya apa? Supaya umat Islam terjaga, tidak jatuh ke dalam penyimpangan, khususnya penyimpangan dan kerusakan akidah.
Acara ini bersumber dari yang pertama, kitab atau buku yang ditulis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia untuk Ormas Islam, yang bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII, yang ternyata mewadahi atau membajui, melindungi atau sebagai topeng dari aliran yang bernama Islam Jamaah, yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung, sudah difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1970-an. Dan saya yang dari lahir di sana punya kewajiban kepada Allah, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menjaga umat Islam dari kerusakan akidah. Semoga dengan ini Allah memberikan banyak manfaat dan keberkahan buat seluruh yang menyaksikan video ini. Khususnya menjaga akidahnya dalam akidah yang benar, dalam tauhid yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan ya. Setelah pembukaan tadi kita mulai pembacaan kitab buku pembinaan LDII menuju paradigma baru berdasarkan Wasatiyatul Islam yang ditulis oleh MUI. Bab pertama. Judulnya adalah Berjamaah. Al-Jamaah. Kenapa disebut Islam Jamaah? Karena merekalah termasuk sekte yang paling gencar dengan propagandanya berjamaah, ayo berjamaah, ayo berjamaah. Tentu berjamaah yang dimaksud bukan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pandangan mereka. Nah, seperti apa pandangan berjamaah atau al-jamaah yang dimiliki, diyakini oleh Islam Jamaah? Berikut penuturannya dalam buku MUI. Pemahaman tentang arti jamaah atau berjamaah menurut LDII Islam Jamaah adalah menetapi, beramir, berbaiat, bertaat karena Allah dengan tujuan murni ingin masuk surga selamat dari neraka. Kemudian muncul kewajiban berjamaah, beramir, berbaiat, dan bertaat kepada imamnya. Imam jamaah mereka, imamnya Islam Jamaah, imamnya LDII. Dengan berdasarkan yang mereka anggap sebagai hadis. Berikut ini. Innahu la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Di teks yang lain, illa bi bai'ah, wala bai'ata illa bi ta'ah. Mereka mengklaim ini hadis. Di satu sisi, ini bukan hadis. Di sisi yang lain ada ketambahan teks. Jadi secara nasnya juga udah diedit. Pun kalau dicari yang mirip-mirip, paling mentoknya ini adalah Atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga nggak boleh juga dinisbatkan ini hadis dari Nabi. Nah, oke, kita terimalah teksnya. Nasnya kita terima. Apa pemahamannya? Yuk kita cari dulu terjemahannya. Teks yang tadi diterjemahkan, sesungguhnya nggak disebut Islam kecuali kalau bentuknya seperti berjamaah. Dan nggak disebut berjamaah kalau nggak punya amir, pemimpin. Dan nggak benar keamirannya, nggak valid, nggak sahih kalau nggak dibaiat dan nggak ditaati. Ini yang diyakini oleh sekte Islam Jamaah LDII. Jadi mereka meyakini orang Islam kalau bentuk Islamnya tidak berjamaah seperti yang mereka pahami, tidak mengangkat amir seperti yang mereka yakini, tidak dibaiat sang amirnya ini, lalu paling ujung tidak ditaati sang amirnya, Islamnya tidak sah. Itu yang mereka yakini. Kafir. Menurut mereka, sekali lagi saya menceritakan versi mereka nih. Pertanyaannya sederhana. Nah, ini tadi versi mereka. Nah, saya mau menggugah dari sisi saya nih. Dari sisi saya sebagai ex-LDI, ex-Islam Jamaah. Ulama mana yang meyakini ini sebagai hadis? Itu yang pertama.
Katakanlah, oke, diyakini sebagai hadis, katakanlah. Ulama mana yang meyakini kalau tidak beramir, berbaiat, berimam, bertaat kepada imam yang diyakini oleh LDI ini, terus jadi kafir? Ulama mana yang meyakini ini? Artinya begini, pemirsa sahabat Madani TV, Sekte Islam Jamaah LDI itu selalu meyakini ilmunya, pemahaman agamanya, baik Quran maupun Sunnah itu bersanad. Nanti ada pembahasan khusus ya, mangkul, musnad, mutassil, mengcopy, mengquote, mencuplik, itu namanya mangkul. Musnad, berisnad. Jadi saya misalnya berguru dari guru saya di pengajian kelompok, di desa, daerah, sampai ke Pak Nur Hasan. Nah, Pak Nur Hasan ngakunya punya isnad sampai nyambung mutasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin. Ya udah, kalau itu keyakinannya, baik. Saya gali dengan gini. Buktikan kalau ada yang ulama-ulama dari negara manapun deh yang meyakini pemahaman berislam, berjamaah, berbaiat, bertaatnya persis seperti pemahamannya LDI. Berarti pertanyaan ini saya tujukan kepada warga LDI Islam Jamaah yang masih di LDI, masih di Islam Jamaah. Buktiin dong. Kan katanya ilmunya mangkul, musnad, mutasil sampai ke Rasulullah. Siapa yang meyakini kalau nggak beramir, berimam, berbaiat dan taat ini kafir? Kafir loh, karena ini beratnya itu karena kalau nggak memahami Islam versi mereka itu otomatis kafir, auto kafir kalau bahasa sekarang. Pertanyaannya, siapa ulama yang menjelaskan? Karena kalau benar punya isnad, akan ada ulama-ulama yang dari ormas lain, misalnya NU, Muhammadiyah, atau teman-teman di Tarbiyah, teman-teman PKS, Dewan Dakwah, Persis, Salafi, atau manapun lah, yang punya pemahaman yang sama, yang membenarkan keyakinannya Sekte Islam Jamaah atau LDI. Ya, itu pertanyaan menggugah. Kalau testimoni dari saya, yang nanti lebih detailnya silahkan beli buku ini langsung di marketplace ya, MUI yang menjual bukan saya ya, tentunya timnya MUI yang menjual. Testimoni dari saya sebagai orang yang lahir di sana sejak lahir gitu. Mereka meyakini kalau tidak beramir, tidak berislam seperti mereka, tidak mengangkat amir, tidak berbaiat. Bahkan kalau udah baiat pun percuma kalau nggak taat. Mereka meyakini kafir semuanya. Nah, inilah pemahaman yang mengerikan. Artinya semua orang Islam di Indonesia yang beda dengan LDI auto kafir. Allahul musta'an. Inilah takfiri yang serampangan. Ya, saya akan sertakan bukti-bukti setelah ini ya, banyak sekali bukti-buktinya, bahkan testimoni dari ex-LDI yang lainnya. Poinnya adalah gini, sahabat Madani TV. Orang-orang Islam Jamaah LDI meyakini kalau nggak berislam dengan cara mereka, nggak berbaiat ke imam mereka, nggak mentaati imam mereka, kafir. Selesai. Gitu ya. Selanjutnya gini, tadi para sahabat Madani TV mendengar ya, wala bai'ata illa bita'ah. Kalau udah baiat pun kalau nggak taat, nggak sah Islamnya, kafir juga. Sehingga jamaah LDI ini ditakut-takuti. Oh, kamu nggak taat imam, kafir loh. Imamnya suruh setoran duit 10% tiap bulan, tiap dapat penghasilan, bahkan lebih dari itu. Testimoni saya, waktu saya di sana udah ditarik 10% juga, lalu ditambah buat bikin masjid, buat bikin sarana ini, sarana itu. Jadi totalnya lebih dari 10%. Kalau nggak taat, kafir. Bayangin para sahabat Madani TV, sekelompok orang yang didoktrin ini di setiap pengajiannya. Kalau nggak setoran uang, kafir loh ya.
muncullah rasa takut. Akhirnya apa? Wah, setoran. Bahkan sebelum zakat seringkali setoran dulu ke imamnya. Nah, karena takut kafir. Sebelum ngasih ibunya yang melahirkan dan merawat dia sejak kecil, setoran dulu ke imamnya. Bahkan sebelum menafkahi istri dan anak-anaknya bayar sekolah, setoran dulu ke imamnya. Kenapa? Karena takut kafir. Ditakut-takuti. Dan seingat saya, pengajian di LD ini banyak banget, rajin banget pengajian, dan dalil barusan itu wajib disampaikan setiap acara pengajian. Bahasa orang umumnya cuci otak nih, terjadi setiap pengajian, cuci otak. Terus, makanya kita dapati mereka ini sulit banget untuk dijelasin. Tapi sederhana, ini challenge buat seluruh orang yang meyakini LD adalah Islam yang benar. Challenge dari saya, cari ulama mana yang meyakini Islam sebagaimana yang diyakini Nur Hasan, sebagaimana yang diyakini Islam Jamaah, sebagaimana yang diyakini LDI. Dan Anda akan kaget karena Anda nggak akan temukan yang seperti ini. Semoga Allah memberi kita hidayah ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, lindungi semua yang hadir, semua yang menonton, semua warga yang sudah ada di dalam LD Islam Jamaah, dan juga umat Islam yang belum masuk LD Islam Jamaah. Berilah hidayah, taufik, sehingga selamat dari akidah yang batilah ini ya Allah. Karena tidak ada sedikit pun ini dari Islam. Sebagaimana yang diajarkan Nabi, para sahabat, tabi'in, para imam mazhab. Imam Hanafi enggak, mazhab Maliki enggak, mazhab Syafi'i enggak, mazhab Hambali enggak. Dan di Indonesia, MUI mengkategorikan ini yang meyakini akidah seperti ini adalah akidah sesat. Semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.